Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Teknik Industri 18G. Di sini saya Fuad Elvan Hasim bersama teman saya Bucit Supriyadi akan menjelaskan tentang stres kerja, apa itu stres kerja gitu. Langsung aja. Di sini ada definisi stres kerja. Jadi ada beberapa definisi menurut para ahli. Di sini kita ngambil dua definisi aja. Menurut Anwar pada tahun 1993, stres kerja adalah suatu perasaan yang menekan atau rasa tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Nah, bisa disimpulkan jadi bahwa menurut Anwar itu jadi stres kerja di sini itu maksudnya bukan stres karena gila gitu. Nah, jadi tapi merupakan tekanan yang kita alami pada pekerjaan kayak gitu. Nah, terus menurut Bear dan Friends dikutip Bambang Tarupolo pada tahun 2002 mendefinisikan stres kerja sebagai suatu proses yang menyebabkan orang merasa sakit, tidak nyaman atau tegang karena pekerjaan, tempat kerja, situasi kerja yang tertentu. Nah, jadi menurut Bear dan Friends ini bahwa stres kerja itu kita tidak nyaman pada saat bekerja, tidak 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 nyaman saat bekerja. Selanjutnya ada aspek-aspek stres kerja. Menurut Bear dan Newman pada tahun 1978 menyatakan ada tiga aspek stres kerja yaitu jadi aspek di sini juga bisa disebut juga perbuatan kayak gitu. Jadi untuk pertama aspek psikologis. Nah, dalam perbuatan psikologisnya meliputi apa aja sih? Di sini ada kecemasan, kebosanan, menurunnya rasa percaya diri, kehilangan daya konsentrasi, menurunnya harga diri dan kegelisahan. Nah, secara mental, perbuatan yang akan timbulnya itu berupa kecemasan, kebosanan dan lain-lain kayak gitu. Nah, menurut aspek fisik, di sini buat perbuatan fisik ini meliputi bahwa badan kita merasa lelah secara fisik, lebih sering berkeringat, kepala pusing, gangguan lambung, mudah terluka, susah tidur dan lain-lain. Jadi yang dirasakan fisiknya itu ya cepat lelah, sering berkeringat, kepala pusing. Itu yang dapat ditimbulkan dari stres kerja. Di sini juga ada aspek perilaku. Nah, eh, perilakunya yang dilakukan yaitu menunda atau menghindari pekerjaan, menurunnya prestasi, meningkatnya penggunaan minuman keras atau obat, meningkatnya frekuensi absensi, perilaku makan yang tidak teratur, kehilangan nafsu makan, dan lain-lain. Terus ada lagi, jadi dari aspek-aspek stres kerja tersebut dapat mengindikasikan karyawan mengalami stres kerja. Nah, Robin pada tahun 1995 membagi gejala stres menjadi tiga kayak gitu. Nah, pertama ada gejala fisiologis atau gejala kesehatan yang meliputi perubahan dalam metabolisme, meningkatkan laju detak jantung, meningkatkan tekanan darah, menimbulkan sakit kepala, dan menimbulkan serangan jantung. Dua, ada gejala psikologis, gejala mental, yaitu meliputi ketidakpuasan yang berkaitan dengan pekerjaan, ketegangan, kecemasan, mudah marah, kebosanan, dan suka menunda. Yang ketiga ada gejala perilaku mencakup perubahan dalam produktivitas, absensi keluarnya karyawan, juga perubahan dalam kebiasaan makan. Nah, jadi stres kerja di sini juga bisa menimbulkan beberapa gejala yaitu tadi kesehatan, secara mental maupun secara perilaku bisa menjadi berubah kayak gitu. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi stres kerja. Pada faktor yang mempengaruhi stres kerja ini akan dijelaskan oleh teman saya Bocir Supriyadi. Terima kasih Saudara Fuad. Baik, saya akan menjelaskan apa yang sudah Saudara sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi sudah dijelaskan oleh teman saya tentang pengertiannya, aspek-aspek dari stres kerja, saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja itu sendiri. Di sini saya akan mengambil pendapat dari Robbins di tahun 1995. Menurut dia, timbulnya stres kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor lingkungan, faktor organisasional, terus faktor individual. Apa sih faktor-faktor itu? Kita jabarin satu persatu. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ialah ketidakpastian lingkungan mempengaruhi desain dari struktur suatu organisasi,
Ketidakpastian itu juga mempengaruhi tingkat stres di kalangan para karyawan dalam organisasi tersebut. Contohnya gini, coba teman-teman bayangin dalam suatu perusahaan itu nggak ada yang namanya struktur organisasi, nggak ada penanggung jawab, nggak ada leader, nggak ada bos, nggak ada forum, dan segala macam gitu. Bisa bayangin kan gimana absurdnya perusahaan tersebut. Kita bingung siapa yang bertanggung jawab dalam bagian ini, siapa yang bertanggung jawab pada bagian itu. Terus kalau misalkan ada apa-apa kita lapor ke siapa, kan nggak ada flow chart dari struktur organisasi. Itu bingung banget gitu lah, ruwet gitu. Nah, itu salah satu faktor yang menyebabkan stres kerja. Kemudian faktor organisasional. Faktor organisasional ialah tekanan untuk menghindari kekeliruan atau menyelesaikan tugas dalam suatu kurun waktu terbatas dan beban kerja yang berlebihan pada karyawan, sehingga dengan hal tersebut terdapat faktor-faktor organisasional, yaitu ada yang namanya tuntutan tugas, ada tuntutan peran, tuntutan antar pribadi, struktur organisasi, kepemimpinan organisasi, terus tahap perkembangan organisasi. Di sini saya garis bawahi seperti satu contoh ya tentang beban kerja yang berlebihan pada karyawan. Sering kita jumpai dalam lingkungan pekerjaan, ada yang kerjanya santai-santai banget, ada yang kerjanya berat banget kayaknya. Itu contoh yang mempengaruhi faktor organisasional, karena gak ada yang namanya balancing job, terus kemudian waktu kerja yang berlebihan segala macam gitu. Jadi weh operator karyawan itu mengalami stres kerja. Kemudian yang ketiga, faktor individual. Faktor individual dikategorikan oleh beberapa faktor. Yang pertama, isu keluarga, masalah ekonomi pribadi, dan karakteristik kepribadian yang inherent. Gak jarang kita temui ada satu karyawan yang membawa masalahnya ke dalam pekerjaannya. Sering kan kita dengar kayak gitu. Banyak banget yang gak fokus, yang kemudian kerjanya segala macam karena mungkin di rumahnya ada yang namanya ada pertengkaran, lagi marahan sama suami istrinya, istri lagi marahan sama suaminya, suami lagi marah sama istrinya, anaknya minta inilah itulah segala macam. Itu termasuk dalam isu keluarga. Kemudian cicilan yang terus menerus gitu, cicilan rumah, cicilan kendaraan, terus banyak banget lah masalah-masalah yang ada pada faktor individual. Apalagi yang terakhir nih, karakteristik kepribadiannya yang tertutup. Itu berat banget sih kalau misalkan ditumpuk segala macam. Itu kan ada yang dia nggak mau ngungkapin apa sih permasalahannya, dia suka mendem segala sesuatunya, jadi meledak pada satu titik gitu. Itu bahaya banget sih. Terus kemudian apa sih manfaat dan tujuan dari kita mempelajari stres kerja? Yang pertama, manfaatnya. Adapun manfaat dari mempelajari stres kerja ini adalah menambah wawasan kita, yang pertama sebagai mahasiswa yang kebanyakan merangkap sebagai pekerja juga, agar mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan stres kerja, kemudian dapat mengantisipasi sehingga stres kerja tidak mengganggu perkuliahan yang pertama, dan membuat situasi semakin memburuk. Jelas banget sih, kebanyakan kita kan mahasiswa sekaligus karyawan ya, jadi stresnya makin bertambah lah. Udah di perusahaan dimarah-marahin, terus kemudian di tempat kuliah juga dia dapat tugas yang banyak banget. Itu tingkat stresnya itu pasti tinggi sih. Nah, setelah kita tahu nih apa aja yang dapat menyebabkan stres kerja, itu seenggaknya kita bisa mengantisipasi lah sehingga tidak terjadi stres kerja. Kemudian tujuannya apa sih kita belajar dari pengertiannya aspek kerja, faktor-faktornya. Tujuannya tidak lain tidak bukan yaitu untuk mengetahui apa itu stres kerja dan seberapa besar sih pengaruhnya terhadap kinerja karyawan.
Intinya itu sih. Setelah tadi dijelaskan dari pengertiannya, aspek-aspeknya, faktor-faktornya, manfaat dan tujuannya, dapat kami simpulkan bahwa stres kerja cenderung memberikan efek negatif. Jelas banget sih, yang berupa tekanan, emosi, proses berpikir, dan kondisi fisik. Umumnya, stres kerja terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama aspek psikologi, aspek fisik, dan aspek perilaku. Kemudian timbulnya stres kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tadi. 3 faktor tadi yaitu faktor lingkungan, faktor organisasional, dan faktor individual. Adapun saran dari kelompok kami yaitu yang pertama kepada kita sebagai mahasiswa karyawan, setelah kita mengetahui nih apa sih stres kerja, efek negatifnya, pengaruhnya dalam pekerjaan itu sendiri, maka yang menjadi saran kami yaitu tetap memperhatikan stres kerja itu sendiri. Jangan sampai nih stres kerja itu dapat menyebabkan turunnya potensi dari kinerja karyawan. Untuk perusahaan yang menginginkan yang orientasinya emang pada keuntungan, pastinya pengen kinerja karyawan itu baik, terus kemudian waktu yang tepat, pengiriman yang tepat, terus segala macamnya lah pokoknya. Sebaiknya memperhatikan variabel-variabel di atas yang menjadi pengaruh dari kinerja karyawan, sehingga karyawan tetap dalam performa terbaiknya, dalam kinerja terbaiknya, sehingga produk yang dihasilkan pun akan menjadi baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.